Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi Bapak Ibu semua. Alhamdulillah pagi hari ini kita sempat bertemu kembali sekalipun dalam dunia maya Bapak Ibu sekalian. Jauh di mata dekat di hati Bapak Ibu ya. Ya, semoga kita semua diberikan kekuatan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai di akhir kegiatan kita ini dan memperoleh predikat sukses. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita ini sudah masuk sebenarnya di Zoom untuk pertemuan ketiga, tapi di akhir ya pertemuan kedua. Pertemuan ketiga laporan 2 sekaligus pertemuan 1 untuk laporan 3. Ya, apa yang menghemat. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Sebelum kita ke laporan 3, tentunya kita dulu melihat seperti apa yang sudah Bapak Ibu capai di laporan 2. Ya, ya yang lalu saya sudah memberikan penilaian kepada Bapak Ibu semua, ya, dan saya pikir semua ada catatan, berarti semua belum maksimal sekalipun nilainya maksimal. Ya, nah itu saya seperti itu supaya menjadi motivasi untuk Bapak Ibu semua, dan saya melihat bahwa saya juga tidak sia-sia memberikan nilai itu karena perkembangan dari laporan 1 ke laporan 2 itu sudah memperlihatkan uh, apa namanya kesuksesan saya dalam membimbing Bapak Ibu semua. Uh, Namun tidak untuk kemungkinan bahwa masih ada hal-hal yang perlu diperbaiki lagi. Tentunya di laporan 3 nanti ini semoga sudah tidak ada lagi kesalahan-kesalahan kecil ya. Uh, jadi saya melihat di penilaian, kalau saya mau kasih turun sedikit, tidak ada di situ nilai untuk turun sedikit. Ya, kalau saya klik itu yang satu dari yang maksimal, langsung turun sekali. Sudah tidak adil ini. Nah, karena sisa sedikit lagi yang harus dibenahi. Nah, itu Bapak Ibu. Semoga nanti di laporan 3 itu sudah memperlihatkan juga hasil yang maksimal dan tidak mengecewakan lagi nilainya Bapak Ibu ya. Harapan kita begitu, karena kalau Bapak Ibu memperoleh nilai yang di bawah, berarti saya tidak sukses membimbing Bapak Ibu membuat laporannya. Ya. Dan saya kira Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu lakukan, membuat laporan itu secara tertulisnya. Apa yang Ibu lakukan itu adalah hal yang nyata yang Ibu lakukan di lapangan, yang bercerita tentang apa aktivitas Bapak Ibu sekalian. Ya, guru penggerak itu guru-guru pilihan Bapak Ibu ya. Nah, dan saya banyak juga sebenarnya pengalaman yang saya bisa petik dari Bapak Ibu semua. Bapak Ibu adalah praktisinya ya, yang di lapangan. Saya hanya teori yang biasa mendengar atau menyaksikan Bapak Ibu semua di lapangan. Eh, yang lalu ada beberapa hal yang menjadi perhatian. Yang kecil-kecil itu macam logo, itu kan sebenarnya hal kecil. Mungkin diingatkan Pak Ketua juga bisa mungkin mengingatkan template-nya itu supaya ada keseragaman. Ini kan bukan kesalahan yang fatal, jadi kesepakatan saja logo mana untuk UNM yang digunakan. Ini karena UNM terlalu banyak logonya sebenarnya, jadi seperti itu ya. Nah, kemudian di kata pengantar. Nah, di kata pengantar, kalau Ibu mau mengucapkan terima kasih untuk pembimbing, boleh dia sebelum 1 2 itu. Sebelum angka 1 2, dia di atas ya, di deskripsinya itu. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada pembimbing sebelah saya ya. Nah, yang telah bla bla bla. Nah, tak lupa pula ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada baru 1 Pak Rektor, 2 ya. Nah, itu Bapak Ibu urutkan ya, diurutkan dari yang terpenting.
Ya, saya kira yang tertinggi itu pastilah Bapak Rektor ya, karena tanpa dari apa namanya campur tangan atau izin dari Pak Rektor, ini kita tidak bisa melakukan hal yang seperti ini. Ada yang menulis nama saya di atasnya Rektor, ya Allah. Nah, jadi bisa itu kita menyatu di atasnya dulu. Jadi bukan masuk 1, 2, 3 itu. Nah, ya. Jadi kalau pembimbingan kita masuk di atas-atas di paragraf itu di situ ya. Diucapkan bersama-sama dengan kita, narasinya di situ bersama dengan pembimbing, ataukah boleh pembimbing itu berada di urutan ya yang ketiga ya, yang berapa itu setelah atau yang keempat. Tapi paling bagus sekali kalau sebelum Pak Rektor itu, tapi di atas dia tidak masuk 1, 2. Jadi kita sepakat mungkin bahwa kita pakai 1, 2 itu ya, 1, 2, 3 dan seterusnya. Mungkin nanti bisa ditampilkan supaya kita tidak menghayal ya seperti apa yang Ibu maksudkan. Itu. Kemudian kesalahan yang umum semua seperti itu adalah apa? Bagaimana Bapak Ibu menggunakan ada satu orang saya lihat itu bagus ya, menggunakan nama yang ada di situ sesuai dengan kepustakaan ya. Jadi bagaimana apa yang Ibu paparkan itu didukung oleh siapa atau bukunya siapa ya. Nah, sebagaimana jadi misalnya kalau kita mengatakan bahwa eh, di sekolah itu kita perlu ketika pembelajaran dilaksanakan kita perlu melihat anak secara sesuai dengan kemampuannya sebagaimana ya apa namanya adalah siapapun punya buku kita baca tentang berdiferensiasi, pembelajaran berdiferensiasi punya itu ya. Nah, sebagaimana tulislah di situ namanya, kemudian titik 2 tahun. Itu berarti kita kutipan tidak langsung ya. Kutipan tidak langsung itu bisa tidak persis dengan apa yang dituliskan oleh yang menjadi rujukan kita ya. Nah, jadi bisa ditambah sepanjang itu tidak mengubah makna apa yang disampaikan itu di bukunya ya. Misalnya kita baca tentang bagaimana pendapat tentang pembelajaran berdiferensiasi ya. Ibu sudah melakukan itu, ceritakan itu. Tapi di mana Ibu peroleh pengetahuan itu, ya? Nah, itulah ada sebagaimana itu didukung oleh teorinya. Sebagaimana, ya, tulislah punya siapa namanya. Kalau nama saya menurut dia salamnya saja ditulis salam 2023 menyatakan bahwa itulah isi buku saya di situ ditulis. Ya dipetik itu kutipan namanya Ibu. Jadi semua daftar pustaka itu karena saya bisa cek bahwa Ibu yang daftar pustaka ada enggak nama yang ada di dalam itu yang Ibu tulis 1, 2, 3, 4, 5 adakah nama yang ada di situ. Nah, kemudian saya melihat yang ditulis itu hanya HTTP-nya ya. Nah, alamatnya itu bukan itu Bu, tapi penulisnya itu siapa? Seperti saya pernah katakan Nata Jutempe ya. Nah, siapa penulisnya itu ketika kita buka siapa penulisnya buku kalau artikel siapa penulisnya, tahun berapa itu, apa judul artikelnya. Kalau mau linknya seperti itu nanti di belakang baru linknya di ya, tuliskan Bapak Ibu ya. Seperti itu saya lihat semua malah ada tulisan ini karya ilmiah ya Bapak Ibu ya. Karya ilmiah itu tidak boleh hanya pendapat kita bercerita tanpa ada penguatan ya, diperkuat oleh teori. Nah, diperkuat oleh teori, buku-buku yang pernah Ibu baca, pernah Ibu pelajari ketika apa namanya di materi guru penggerak itu, ya. Ataukah di luar itu, ya?
Jadi baca kembali itu buku-buku kita, mana di isi buku itu yang terkait dengan aktivitas atau kegiatan-kegiatan Bapak Ibu yang dilakukan. Gitu Bapak Ibu ya caranya menulis. Jadi itu namanya karya ilmiah, didukung oleh teori, didukung oleh fakta ya. Itu. Kemudian kesesuaian kesesuaian antara judul ya karena judulnya adalah desain pembelajaran berarti Bapak Ibu intinya itu adalah Bapak Ibu mendesain pembelajaran. Bagaimana Bapak Ibu mendesain pembelajaran? Nah, tentunya Bapak Ibu lampirkan di laporan itu model desain pembelajarannya. Kalau K13 mungkin RPP ya, perangkat pembelajaran. Kalau guru seperti apa, jadi Bapak Ibu menceritakan desain pembelajaran yang bagaimana pembelajaran inovatif yang sekarang ini sesuai dengan kurikulum Merdeka yang Bapak Ibu sudah ikuti. Seperti itu ya. Namanya saja laporan desain pembelajaran, baru isinya tidak pernah diceritakan tentang bagaimana desain pembelajaran itu ya. Nah, tetapi untuk menciptakan desain pembelajaran tentunya itu dilihat pokok-pokok dari pembahasan itu ya, pokok-pokoknya. Nah, di pokok-pokok pembahasan itu kalau perlu, kalaupun tidak ada uraiannya, Bapak Ibu ada lampiran ya, lampirannya itu desain pembelajaran yang Bapak Ibu buat yang isinya itu memuat tentang itu tadi ada 5 ya yang perlu diperhatikan sebagai di laporan 2 ini. Ada berapa itu yang perlu diperhatikan. Laporan laporan 3 ini ya. Kalau laporan ya. Di laporan 2 itu isinya tentang saya izin share ya supaya Bapak Ibu lihat. Saya kira kita semua. Oh, host. Disable partisipan screen. Tidak bisa saya share screen. Host menutup akses untuk share screen ini. KB Ibu Asrida. Ini saya cukup baca ini karena saya lihat ditutup ini untuk aksesnya untuk share screen karena ini mungkin sudah tidak dipakai lagi. Ini saya pakai ulang kembali. Nah, sebagaimana yang lalu kita sudah berbicara bahwa isi laporan 2 itu adalah berisi tentang pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran sosial dan emosional, bagaimana coachingnya, bagaimana pengambil keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, dan bagaimana kepemimpinan dalam pengembangan sumber daya. Saya kira itu semua terangkum bagaimana Bapak Ibu mendesain pembelajaran yang inovatif. Ya, ujung-ujungnya seperti ini, tapi isinya tentang itu. Ya, tentang ada di kegiatan pembelajaran ada ya, isi tentang apa yang Bapak Ibu sudah diberikan ya. Pengambilan keputusan sebagai pembimbing pembelajaran apa yang Bapak Ibu lakukan tentunya menetapkan model ya, menetapkan model pembelajaran yang bagaimana kepemimpinan dalam pengembangan sumber daya kan ada juga jadi jangan sampai Bapak Ibu mengatakan saya kira ini isinya tapi kenapa judul laporannya adalah desain pembelajaran. Makanya saya mengatakan harusnya Bapak Ibu menyinggung itu bahwa di dalam mendesain pembelajaran yang inovatif itu tentunya harusnya implementasi dari 1, 2, 3, 4, 5 ini. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Dan Ibu lampirkan
di lampiran ya tentang desain pembelajarannya yang Bapak Ibu sudah terapkan kelima itu ya seperti itu. Jadi biar tidak diuraikan karena bagian-bagiannya sudah Bapak Ibu uraikan. Bagian-bagiannya pun itu kan Bapak Ibu bercerita tentang proses pembelajaran yang dilakukan ya. Tetapi Bapak Ibu laporannya sudah jadi ya. Kalaupun mau ditambah lampiran boleh, tapi itu saya kira sudah Bapak Ibu tidak usah dikorek-korek lagi ya. Banyak tugas yang lain, terutama baca modul itu ya. Baca modul Bapak Ibu. Sekalipun ini lulus, tapi itu nanti UP-nya yang tidak berhasil, nah, tidak ada lagi apa namanya bimbingan di situ ya. Nah, itu intinya. Jadi kalau mau diporsikan itu lebih baik, lebih banyak waktunya Bapak Ibu baca modul dibanding membuat laporannya. Ya. Nah, dari misalnya 1 minggu itu 4 hari baca modulnya, 2 hari buat laporan. Seperti itu. Kalau mau dibagi waktu. Ya. Saya kira seperti itu. Eh, dan untuk laporan 3 mungkin sekaligus saya menyampaikan supaya nanti kita diskusi tentang seperti apa kita bisa presentasikan ada satu yang contoh untuk laporan 2-nya seperti apa yang sudah dilakukan, kemudian seperti apa nanti yang kita bahas di laporan 3 ini, Bapak Ibu ya. Karena saya terlanjur bicara dulu, mungkin saya baiknya saya jelaskan dulu seperti apa laporan 3 yang akan kita buat nantinya. Nah, saya kira untuk laporan 3 ini kita tidak apa namanya yang laporan 3 itu tentang apa di situ laporan 3 praktik pembelajaran ya tentang laporan 3 kita lihat dulu di LMS-nya ada itu Bapak Ibu di LMS-nya tentang apa laporan 3 ini? Laporan 3 ada di sini ya. Laporan 3 Praktik pembelajaran, Bu. praktik ya, Iya, praktik Bu. ya. Tentang praktik. Praktik berarti yang pertama nanti isi laporannya bagaimana pengelolaan program yang berdampak pada murid ya. Kemudian pendampingan individu di dalam praktik pembelajaran itu tentunya Bapak Ibu banyak bercerita nanti tentang pendampingan individu, kapan pendampingan individu itu dilakukan ya. Pendampingan kelompok ya, jadi ada pendampingan individu, ada pendampingan kelompok. Saya kira untuk laporan 3 ini tidak terlalu banyak pembahasan karena itu terkait dengan praktik ya, praktik pembelajaran. Berarti di situ banyak Bapak Ibu menceritakan tentang aksi yang Bapak Ibu lakukan. Boleh dipedomani eh, tentang bagaimana kalau pelaksanaan rencana aksi, bagaimana mengevaluasinya. Jadi kita bercerita tentang perencanaan yang sudah dibuat di laporan 2, desain pembelajaran ya. Desain pembelajaran. Jadi bagaimana Bapak Ibu mengelola program itu, bagaimana pendampingannya. Kalau saya ringkasnya itu kita bercerita tentang proses pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan. Tentunya memerlukan pendampingan individu dan pendampingan kelompok. Kita ingat Bapak Ibu ya, karena saya lihat Bapak Ibu kalau mengajarnya itu bersemangat, sehingga melupakan bahwa kita ini guru hanya menuntun memberi informasi dan menuntun siswa ya, tidak terlalu banyak bekerja, tidak terlalu banyak menjelaskan. Nah, yang banyak saya lihat itu guru tidak sepertinya tidak seolah-olah dia tidak mengajar kalau dia tidak menjelaskan.
Ya, selalu ada itu penjelasan. Padahal itu lihat di model pembelajaran, ya. Kalau penyajian materi, penyampaian materi bukan berarti harus menjelaskan. Penyajian materi itu bisa disajikan dengan tanya jawab, dengan ya berdiskusi, dengan melakukan eksperimen, dengan menonton video, itu penyajian materi itu. Jadi jangan dianggap bahwa di model penerapan model pembelajaran kalau ada penyajian materi, ya, dia jelaskan materinya, ya bukan seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi penjelasan itu ceramah sebenarnya itu tidak ada, ya ceramah hanya penyampaian informasi, ya penyampaian apa yang anak harus perhatikan dulu, kita bimbing apa yang harus diperhatikan, lalu apa yang harus langkah-langkah yang harus tahap demi tahap yang harus dilakukan, kemudian bagaimana kita diskusikan itu untuk menemukan solusi dari permasalahan yang ada. Bapak Ibu ya, seperti itu. Karena sebenarnya kan yang dianjurkan sekarang project ya, project based learning, inquiry ya, kemudian apa, discovery learning, boleh. Kemudian kalau di SD itu saya lihat masih dibolehkan untuk menggunakan model-model pembelajaran kooperatif. Tapi kalau hanya model ini apa namanya tanya jawab, diskusi, nah tidak ada ke model yang lain yang lebih ya. Apalagi kalau di kelas tinggi, bukan berarti project itu harus yang susah-susah materinya, ya. Seperti itu. Tapi project itu kan sebenarnya itu panjang waktunya kalau kita mau analisis. Tapi apa saja yang bisa diperbuat oleh siswa, ya, dia lakukan siswa dan dia temukan sendiri dan hasilnya itu kalau seperti itu kita mengajarnya itu apa namanya siswa itu lebih berkesan, lebih mengingat pelajarannya yang sudah dia dapatkan seperti itu dibanding kalau hanya diceramahi, ya seperti itu, ya. Tapi saya kira model apapun yang dilakukan, kalau itu memang betul-betul dilakukan dengan hati, dilakukan dengan apa namanya bimbingan yang baik, saya kira bisa menghasilkan juga. Dulu saya sekolah juga metode ceramah yang dilakukan oleh guruku, tapi bisa saya berhasil juga, ya. Nah sekarang saya lihat mahasiswa begitu, biasa juga saya apa yang diberikan ini mahasiswa, karena seperti apa yang saya selalu paparkan ini, selalu katakan kepada peserta PPG, itu saya lakukan terhadap mahasiswa. Dia sudah diskusikan, dia sudah buatkan PowerPoint-nya, dia sudah menjelaskan. Tapi kalau ditanya tentang itu, kenapa dia tidak tahu? Saya heran bagaimana ya. Nah, bagaimana ini? Saya pikir, oh tidak tercapai saya. Apa yang saya harus lakukan lagi? Karena dia sudah ibaratnya ini sudah disuruh berenang ya di permasalahan itu, dia telusuri sendiri di mana permasalahannya, kemudian dia buat, dia gali itu. Tapi kenapa kalau kita tanya tentang itu dia tidak tahu menjawab? Ya itu lagi ya, mungkin ini masalah baru untuk saya. Semoga Bapak Ibu guru yang ada di sini tidak seperti itu ya. Karena tujuan kita itu menggunakan model seperti itu supaya pembelajaran itu berkesan kepada anak didik kita. Coba kita kalau dulu tuh banyak banyak jambu dijual di pasar. Tapi kalau kita pergi manja-manja jambu, ambil sendiri, pungut jambu, enak rasanya, lebih seru dan berkesan. Nah, begitu mungkin proses pembelajaran sehingga bagi kenapa itu anak-anak selalu disuruh berkelompok, berdiskusi, ya, bereksperimen, seperti itu, ya. Banyak jambu yang kita berikan satu bakul misalnya, tapi itu tidak berkesan dimakan. Lebih berkesan kalau dia manja sendiri, baru ambil buahnya, makan di atas pohon. Ya, subuh-subuh pergi cari apa mangga yang jatuh ya untuk dimakan, padahal banyaknya di pasar dijual. Ya, saya ingat orang tua bilang begitu. Ya, banyaknya di pasar. Kalau kau mau makan mangga nanti saya belikan.
pasar. Tapi kita suka karena itulah pengalaman ya, kita mengalami sendiri ya untuk memperoleh hasil. Nah, sama kalau misalnya Bapak Ibu ya dikasih uang beda itu kalau uang kaget namanya dengan uang hasil jerih payah. Ya. Saya kira itu ya Bapak Ibu untuk laporan tiga seperti itu. Jadi ada praktik pembelajaran. Jadi Bapak Ibu sepertinya ada link video ya. Ada video nanti ini. Jadi Bapak Ibu membuat rancangan pembelajaran. Jadi laporan 1, 2, 3 ini bermuara di laporan 3 ada semua isinya di situ. Karena Bapak Ibu harus bikin videonya nanti saya tidak tahu durasinya bagaimana ya. Nah, durasinya di situ di link video kalau dulu itu 15 sampai 20 menit. Apakah ini harus 45 menit atau seperti apa? Nanti kita lihat di LMS apa aturan di situ untuk video yang akan Bapak Ibu buat nantinya. Nah, yang video itu tentunya berisi ya tentang ya pembelajaran berdiferensiasi, bagaimana Bapak Ibu membuat dengan menggunakan model pembelajaran, bagaimana pendampingan individu yang Bapak Ibu lakukan dan pendampingan kelompok. Ya, itu yang selalu saya ingatkan Bapak Ibu. Jangan menjelaskan terlalu banyak. Ya, yang banyak itu bisa dilakukan oleh guru adalah banyak bertanya. Banyak bertanya ke siswa. Sepanjang itu masih bisa dijawab oleh siswa, jangan kita yang menjelaskan. Misalnya kita mau menayangkan media, jangan kita mengatakan, anak-anak coba perhatikan media ini, di sini ada gunung, coba kau lihat gunungnya, ada yang tinggi, ada yang menjulang, ada banyak pohonnya. Tapi kita banyak bertanya, coba lihat gambarnya, nak, gambar apa ini? Ada apa yang ada di gambar? Coba kamu sebut apa yang ada di gambar. Apa manfaatnya itu? Apa ya? Itu banyak yang bertanya tentang gambar itu. Bukan kita yang menjelaskan, karena yang kita mau jelaskan adalah bagaimana tentang lingkungan misalnya, ya. Nah, enggak usah. Nanti pada saat penguatan, ya, anak-anak sudah bekerja, sudah melaporkan kegiatannya, barulah kita memberikan penguatan-penguatan sesuai dengan apa yang sudah dilakukan oleh siswa kita, ya. Nah, seperti itu. Kalau ada kesalahan yang dilakukan, mestinya seperti apa, ya. Kalau ada yang sudah baik, tentunya itu diberikan penguatan, ya, bagaimana untuk meningkatkan kinerja dari siswa kita. Saya kira itu penyampaian untuk laporan 3 yang terakhir. Ya, jadi ada link video nanti, ada laporan dan ada videonya, 2 tagihan di situ. Ya, kita mungkin bisa ada yang bisa share dulu. Saya tidak tahu. Cobalah yang percaya diri bahwa yang yang ada itu yang saya katakan tadi, karena saya mengatakan hampir semua di pembahasannya itu tidak ada dia didukung oleh teorinya apa, ya, siapa yang memperkuat alasannya itu, sebagaimana siapa itu yang hampir tidak ada. Kalau ada yang menggunakan itu, saya lihat ada. Saya tidak tahu, saya juga lupa tanda itu hari, ya, bahwa ini nanti yang mau disuruh presentasi. Nah, kalau itu rasanya ada, merasa saya ada, nah, coba itu tunjukkan. Dan kita lihat dulu di laporan 2 supaya menjadi acuan kita untuk di laporan 3 ini. Ya. Untuk memandu kita diskusi, saya serahkan pimpinan ini ya ke ketua kelas. Silakan Pak Baso. Ya. Terima kasih Bu. Izin Ya. Bu, saya ambil alih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya minta maaf sering keluar masuk dari toilet Bu. Kurang Kenapa? bagus. Kurang sehat Iya Bu. pagi-pagi. Nggak tahu kenapa ini Bu. Nah, Oh, kalau begitu jangan nih ketua kelas yang pimpin kalau begitu. Nanti sementara pimpin baru ke kamar mandi lagi. iya saya takut saya juga sudah Bu, sudah bisa semua teman-teman share screen, sudah boleh Nah, dicoba kembali. Tadi saya sudah pindahkan ke sudah. teman-teman. Sudah. Iya Bu.
Oh ya, tadi tertutup aksesnya Iya, Bu. sekretarinya. Sudah Ya, sudah bisa yang lain. ya, mungkin Bu Titin juga kalau kalau nggak sehat gitu, Iya, siapa Bu. kayak Bu Titin, Mungkin siapakah yang ada teman-teman yang bersedia sebelum ditunjuk langsung. Alangkah baiknya yang bersedia lah. ya, Ada yang bisa, Bu? Bapak? ya gantikan dulu Pak. Nanti tidak terlalu berjalan dengan baik, tidak kondusif. Iya, iya, Kalau Pak Ardi boleh Pak Ardi. ya Pak dulu Sesama nggak bisa kan. laki-laki kita Pak. Boleh Maaf Pak Pak, ya. boleh. Saya sih Oh, menunggu kesiapan teman-teman. oh iya betul, tapi Kalau tidak memang ada. tidak ada yang siap, iya. Karena Siap kita Pak. berdua Pak, laki-laki Iya, saja. minta maaf sekali nih Pak Ardi. Jadi Saya saya mohon maaf. moderatornya hari Ya, ini ya ya, Pak ya. Siap Pak. boleh. Saya alihkan ke Pak Ardi Oke. sebagai moderator. Eh, Silakan Pak Ardi. Oke. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati Ibu dosen pembimbing, Ibu Dr. Randah Rusdia Salam, MPD. Yang saya hormati Bapak Ketua Kelas, Pak Baso Adil Mukaram, serta teman-teman peserta PPG. Baik, terima kasih atas kesempatannya telah mempercayakan saya sebagai moderator dalam kegiatan diskusi kita hari ini melalui virtual. Selanjutnya saya mungkin kita awali dengan berdoa dulu ya kegiatan kita hari ini eh, agar apa yang kita lakukan hari ini bisa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa. Mungkin saya sendiri yang pimpin doanya. Ya, baik. Mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, baik. Terima kasih. Dalam kesempatan ini selanjutnya saya mempersilakan kepada siapa saja ya teman-teman untuk mempresentasikan hasil laporan duanya. Saya tidak ingin menunjuk seperti yang dilakukan Pak Adil. Saya meminta kesiapan dari teman-teman, mungkin siapa yang bisa mempresentasikan laporannya. Atau saya saja yang presentasikan lebih dulu. Boleh Pak Ardi. Baik, iya kalau tidak ada yang bersedia untuk laporan dua, mungkin saya akan coba mempresentasikan laporan dua yang Pak Ardi, iya. laporan 3. Oh, laporan 3. Laporan dua dulu Ibu dilihat satu. Laporan dua yang itu tadi yang saya Iya, bilang. kalau laporan yang, laporan 3 saya belum juga, Pak. ya, yang merasa Mungkin laporan 2 saya saja yang presentasikan, nanti laporan 3 Hmm. teman-teman yang lain. Ya, baik, Bu. Baik, terima kasih. Ibu dosen yang saya hormati serta teman-teman dalam mempresentasikan laporan 2 ini, mungkin saya yang awali nanti. Di sini laporan 2 judulnya Desain Pembelajaran Inovatif. Ya. Ini seperti ini tampilan covernya. Kemudian ya, seperti ini kata pengantarnya, Bu. Tadi saya mendengar ada pembahasan, ada saran yang disampaikan oleh Ibu. Ya, mungkin saya juga di sini, Bu, tidak memuat nama pembimbing di dalam paragraf. Saya juga menyusunnya seperti yang dilakukan oleh Pak Ketua, seperti ini, Bu. Ya, jadi nama dari dosen pembimbing itu terletak di poin 3, Bu. Apakah ini sudah benar atau seperti apa?
Baik Ibu, selanjutnya ini daftar isi. Ya, stop dulu mungkin di situ, teman-teman. Perlihatkan dulu ada karena ada yang masih salah logonya itu. Kasih lihat ki logonya dulu, logo di atas. Kapan ya? Sampai Bapak Ibu lihat ki ini baik-baik ya, yang tidak ada garisnya. Ya, beda ki memang. Hmm. Siapa itu yang merasa? Coba angkat kaki. Iya. Oke. Nah, Ya, baik coba Bu, saya sebelah lanjut lagi. Bu. Ayo, ke bawah Bu, ke bawah Pak. Abe jadi kata pengantar tadi. Oke, stop. Stop dulu, stop. Kasih dulu, kasih lihat ya. Kata pengantar pas. Nah, ini yang saya katakan tadi. Nah, ada yang kasih nomor 1 nama saya. Waduh, bahayanya ini di atasnya ah, Pak Rektor. Boleh kalau misalnya itu yang berkaitan langsung, yang banyak bersentuhan langsung dengan peserta itu adalah pembimbing, boleh dimasukkan di dalam penyusunan laporan ini, ya. Banyak kami mendapat pembimbingan untuk itu, ucapan terima kasih kepada dokter anaknya ya, bla bla bla. Nah, baru ya. Nah, kemudian ucapan terima kasih ya kepada baru anak ini 1, 2, 3, jadi ada dua versi boleh di atas itu, tapi bagus jangan seperti ini, kasih begini saja nanti salah lagi ya, begini saja Bapak Ibu ya. Tapi ada ya, tidak salah itu kalau dia memasukkan di sebelum nomor 1 ya, sebelum nomor 1 boleh juga di sini di urutan ketiga ya. Sama kalau kita menyusun skripsi juga seperti itu ya, skripsi itu di atas di pembimbingnya, pembimbing dan penguji biasanya nanti di bawah ini, karena bagaimanapun juga pembimbing itu yang banyak sekali apa namanya terkait dengan penyelesaian laporan ini ya, itu ya. Silakan sudah ya dipahami Bapak Ibu ya. Oke. Nah, itu ringkasan stop. Ya, ini lihat Bapak Ibu ringkasannya. Ada yang tidak pakai paragraf. Ya. Nah, ada yang tidak pakai paragraf. Nah, sebenarnya kalau ringkasan itu seperti itu. Ya, tidak masuk ke dalam paragrafnya. Di luar semua. Tapi boleh juga seperti ini. Sana. Bocor Bu Husni. Ya, begitu ya Bapak Ibu, ringkasan ya boleh dijelaskan Pak Ardi. Ringkasan itu berisi tentang isi dari laporannya. Kan? Seperti itu isi dari laporan. Laporan itu kan isinya memuat tentang 5 hal. Nah, berarti 5 paragraf gitu. Ya, minimal. Atau kalau ada disatukan jadi satu paragraf itu ada 2 hal di situ boleh, enggak apa-apa kalau itu sesuai apa namanya seirama gitu. Ya. Baik, kita lanjut Bu. Iya. Nah, ini stop. Nah, satu paragraf. Langsung saya kasih ya. Ya. Satu paragraf itu minimal 3 kalimat. Ini saya 1 kalimat. Coba baru lagi. Nah, ini ya yang enggak boleh seperti ini. Jadi kasih panjang-panjang dulu Bapak Ibu ya, peraturan apa? Ada itu suara-suara. Citra. Nah, jadi apa namanya? Misalnya peraturan menteri apa yang kita lakukan, apakah tentang ada kayaknya doubling ini kita kasih dulu satu
Ya. Ada yang 2 dipakai, ya kasih itu dulu 1 supaya tidak doubling suaranya. Kasih turun dulu volumenya yang 1. Ya, oke. Ya. Jadi kita bahaslah apa yang ada di situ, ya. Sebagai peraturan Menteri Pendidikan tentang apa, ya. Coba bahas sedikit dulu itu. Apa makna keberadaannya itu di laporan ini. Ya, gitu. Boleh juga hanya menggunakan 1. Ya, ini 3 payungnya, ya. Mana nih payung yang digunakan? Dari pemaparan tersebut, maka seperti itu, Bapak Ibu ya. Untuk pendahuluan jangan seperti ini setiap payung itu 1 paragraf, payung 1 paragraf, tapi tidak ada apa, kenapa dia ada di situ, ya. Seperti itu. Nah, ini. Jadi dalam mengambil pendahuluan itu Bapak Ibu apa yang kita jadikan payung, ya, jadikan dasar, ya, landasan, ya, dan landasan apa, ya, yang sesuai dengan pelaporan tak nantinya, ya. Seperti ini peraturan Menteri Pendidikan nomor 103 tahun 2014 itu apa isinya itu, ya, yang tentang mewajibkan tentang apa, gitu, ya. Oke, Bapak Ibu, scroll ke bawah Pak Ardi. Nah, stop. Nah, nomor 1 itu setiap awal kata huruf besar. Ya, jadi rumusannya ini sesuai dengan apa yang Bapak Ibu lakukan, ya, sesuai dengan apa yang Bapak Ibu lakukan terkait 5 poin itu. Ya, implementasinya. Oke. Terus, jadi nanti ini ada 4 tujuannya Pak Ardi, ya, 4 ya. Nah, kalau 4 tujuannya berarti 4 nanti pembahasan, 4 juga kesimpulannya. Begitu Bapak Ibu ya. Jadi kita berdasar ke tujuan. Nah, jadi yang dibicarakan ada 4, karena dia tadinya 5 menjadi 4, boleh, jadi ada yang disatukan. Nah, nanti di pembahasan, 5 ya, oke 5. Nah, coba kita lihat di pembahasan, adakah 5 yang di pembahasan, yang diisi? Nah, ini. Ya, 5 ini kah? A, B, C, D, A, B, C, D, E. Iya, Bu. Oke, sudah betul. Nah, ini saya sudah melihat ini yang menjadi dasar pemikiran menurutnya, karena ini sudah pembahasan. Ya. Tomlinson, pembelajaran adalah usaha untuk menyesuaikan program pembelajaran di kelas untuk memenuhi apa yang Bapak Ibu yang Pak Ardi lakukan dengan pendapat ini. Apa yang Bapak lakukan? Nah, itu kan enggak ada penjelasannya. Nah, jadi ya Bapak lakukan terkait dengan apa yang ya teori seperti itu, terkait dengan itu maka di sekolah kami melakukan bla 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 seperti apa gitu. Jadi boleh teorinya dulu yang mendukung dulu baru kegiatan kita atau kegiatan kita yang didukung oleh teori. Tapi tidak semualah harus ada seperti itu rujukannya, ya mungkin pembahasan yang lain lagi baru muncul lagi seperti itu. Ini yang banyak ya, yang masih keliru. Nah, coba dulu tadi itu di siapa pendapatnya menurut siapa tadi Pak? Pak Tomlinson. Coba lihat di kajian pustakanya supaya kita lihat langsung kaitannya itu. Coba lihat di terakhir. Bagian terakhir. Nah, daftar pustaka. Adakah Tomlinson di sini? Tidak ada ya? Tidak ada, Bu. Nah, itu Pak. Iya. Jadi kelihatan bahwa daftar pustaka ini dari mana? Padahal yang ditulis di sini adalah yang dikutip.
ya. Tomlinson ini apa bukunya, tentang apa? Kalau peraturan tentang pemerintah apa namanya, menteri apa atau apa, itu yang ditulis di sini, Pak. Jadi Iya Bu. simpel ya, ya. Iya, jadi saya juga ingin sedikit memperjelas di sini Bu. Oke. Pendapat Tomlinson ini Bu, itu kita dapat di modul pendidikan guru penggerak Bu. Oke. Ya, makanya secara garis besar saya masukkan saja modulnya Bu di sini. Oh, begitu. Berarti kita harus tulis eh, modul guru penggerak itu apa judulnya? Apa judul modul guru penggerak? Adakah di situ modul guru Ada penggerak? Bu, pembelajaran sosial emosional. Mana? Pembelajaran berdiferensiasi paling atas Bu. Oh, itu. Berarti kita ambil Tomlinson itu di situ. Ya, di buku ini, di buku yang Oscarina. Iya Bu. Nah, berarti Tomlinson dalam Oscarina, ya, yang di luar di dalam itu tadi. Tomlinson dalam kurung ya, Oscarina tahun berapa? Tahun berapa itu? Tentang pembelajaran berdiferensiasi. Ini tahunnya tidak ada, Pak. Tahun terbit ya. Daftar pustaka juga itu tidak ditulis lengkap namanya, Pak ya. Seperti kalau saya Rosdia Salam itu dibalik malah nama, tidak ada titel. Salam titik Rosdia. Salam koma kayaknya. Salam koma Rosdia. Berarti di dalam itu di penulisan salam kurung 2023. Kalau di sini salam koma Rosdia. Nah, kemudian titik kalau tidak salah ya, tahun 2023, kemudian titik lagi apa judul buku saya. Judul bukunya mana ini, judul bukunya memenuhi kebutuhan belajar ya, itu ya, misalnya ini buku saya, judulnya tulislah memenuhi kebutuhan belajar siswa. Kemudian titik lagi di mana itu percetakannya, Makassar titik 2 apa namanya percetakannya, misalnya percetakan UNM ya. Seperti itu. Jadi ada cara di dalam menulis seperti ini. Kemudian kalau masih satu buku, sambungannya itu yang di bawahnya baris kedua harus rapat itu Pak, satu spasi. Ya, jangan rata ki satu spasi setengah gini. Satu yang masih satu buku kasih rapat sehingga berbeda jaraknya antara buku dengan buku. Kalau masih satu buku masih rapat. Tapi kalau buku kedua dia sudah begini jaraknya. Itu Pak Pardi. Bisa apa namanya? Edit ini Pak atau sudah PDF ini Kak? Sudah PDF Bu. Oh ya, nanti ada yang lain. Ya, seperti itu Pak ya. Jadi dirapatkan untuk masih satu judul buku. Kan panjang ya, panjang ada judulnya, ada penerbit, ada tempat terbit, panjang. Kecuali kalau memang pendek di bukunya, satu baris boleh seperti itu. Tapi kalau dua baris, maka satu buku itu rapat, satu spasi. Nah, kemudian baris berikutnya itu ya 1,5 atau 2 ya, 2 spasi. Kalau saya biasa bikinnya itu 2 spasi semua, jadi yang masih satu buku saya kasih satu atau satu semua. Ya untuk buku kedua kasih enter satu kali lagi supaya dia berjarak gitu. Nah, itu kita sudah paham Bapak Ibu ya, bahwa ada kaitan antara kutipan nama yang ada di laporan kita dengan daftar pustaka ini. Ini tidak asal-asalan dibuat ini Bapak Ibu. Kalau saya mau jujur periksa Ki ya, saya bisa tahu bahwa yang ada di dalam tidak ada di sini. Ya, gitu. Ya, oke, kita kembali ke tadi Pak. Oke. Nah, itu tadi ya. Nah, kemudian supaya
langsung penjelasan juga ini sebentar Bapak Ibu bertanya. Coba lihat dulu Pak Urianta yang pertama tadi, uraian yang pertama itu tentang apa? Pembelajaran Pembelajaran, diferensiasi. pembelajaran berdiferensiasi. Sekarang kita lihat kan sudah sinkron ini tujuan dengan ini ya. Kita lihat kesimpulan coba. Kesimpulan. Nah, ya oke, kesimpulan satu pembelajaran sudah cocok ya. Jadi sama. Boleh mungkin kesimpulan kasih pengantar dulu ya. Oh iya, Jadi Bu. ya pengantar bahwa berdasarkan pemaparan ya yang telah dilakukan atau berdasarkan uraian yang telah dipaparkan, dan maka dapatlah disimpulkan sebagai berikut 1, 2, 3 dan seterusnya. Oke. Ya, sudah Pak. Nah, tentunya tadi di ringkasan juga seperti itu ya. Jadi di ringkasan isinya ini semua. Ya, namanya saja ringkasan. Ya, baru ini diringkas sama isinya. Jadi jangan membuat ringkasan yang lain lagi. Ya, ini yang kita bahasakan dengan bahasa yang lain. Nah, oke. Apanya lagi? Supaya tidak terlalu lama di sini. Ya, kembali Selesai sudah ini. Ya, sudah ya. Nah, Ya. lampirannya Pak, lampiran coba juga lihat lampiran. Adakah lampirannya ini? Saya juga lupa ya kayaknya ya. Nah, lampiran nantinya mestinya ini ada namanya desain pembelajarannya mana. Ya, kalau tidak ada ini desainnya nanti di laporan 3 Pak ya. Tentu ada desainnya di situ nanti. Ya, desain pembelajaran. Karena apa yang diterapkan di praktik pembelajaran tentunya ada desainnya. Ya, supaya nyambung. Oke, saya kira sudah. Ya, saya kembalikan ke Pak Ardi sebagai yang punya. Ya, baik. Terima kasih. Demikian paparan atau presentase laporan 2 yang saya tampilkan. Selanjutnya saya memberikan kesempatan untuk teman-teman mempertanyakan langsung apa yang masih belum sesuai dengan apa yang disusun oleh teman-teman, ataupun kalau misalkan ada yang mungkin belum dipahami terkait dengan penyusunan laporan secara keseluruhan, bisa juga ditanyakan langsung ke dosen pembimbing. Ya, saya persilakan Ibu Andreani. Silakan. Silakan Bu Terima Andreani. kasih Pak Ardi. Terdengar suara saya? Iya, terdengar. Dengaran Pak? Ya. Assalamualaikum Ibu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar. Pak Ardi. Silakan Ibu. Iya, silakan. Yes. Ya, yang saya hormati Ibu dosen. Di sini saya ingin bertanya tentang laporan 3 Ibu. Laporan 3 itu kita praktek untuk kegiatan apa, pembelajaran apa yang kita lakukan. Nah, yang ingin saya tanyakan Bu, ini kan dalam masa libur sekolah. Libur sekolah bagaimana caranya untuk mengambil video itu Bu, sementara anak-anak libur. Kalau gurunya sendiri tetap turun ke sekolah tapi tidak ada murid. Nah, selanjutnya apakah boleh pembelajaran atau video yang sudah saya lakukan sebelumnya Bu, yang saya upload di laporan 3. Contohnya kemarin itu saya melakukan pembelajaran dengan menggunakan aset daerah setempat yaitu Edu Wisata Bu. Jadi mengajak anak-anak belajar di kearifan lokal
lokal daerah tempat sekolah saya. Itu saja yang ingin saya tanyakan, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Andriani atas pertanyaannya. Selanjutnya saya persilakan lagi kepada teman-teman yang lain. Ya, silakan Bu Eka Andrea. Baik Pak Ardi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih Pak Ardi atas waktunya. Mohon maaf Bu dosen, saya mohon izin bertanya. Untuk laporan 2, yang pertama saya upload itu kan ada kesalahan ya Bu ya. Setelah Ibu koreksi di pengumuman di chat grup itu, saya diminta untuk mengupload ulang, tetapi sampai sekarang belum ada nilainya Ibu. Itu Ibu. Terima kasih Ibu. Terima kasih Pak Ardi. Assalamualaikum. Iya, sama-sama Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu Ibu Eka ingatkan saya. Iya Ibu. Tapi pas Gelisah kita- Ibu. Gelisah Ibu tiap hari membuka. Terima kasih Pak. Ibu. Iya, baik, selanjutnya apakah masih ada pertanyaan dari teman-teman? Silakan sekalian dijawab sama Bu dosen. Kebetulan saya mencatatnya juga di sini sedikit-sedikit. Silakan Bapak Ibu, Pak Ketua. Nah, selamat pagi Ibu dan teman-teman. Mungkin saya ingin bertanya buat Ibu tentang laporan 3 yang kalau saya lihat materi dalam laporan itu judulnya yaitu praktek pembelajaran inovatif. Kemudian di dalamnya itu ada 3 poin, yaitu pendampingan individu, yang kedua itu pembelajaran inovatif yang berdampak pada pembelajaran yang berdampak pada murid, dan yang ketiga kalau tidak salah itu program yang berdampak pada murid. Yang saya ingin tanyakan di sini lokakarya dan ada pengambilan program yang berdampak pada murid, dan kalau tidak salah lokakarya ya. Seperti itu Kak Pak Ardi, saya juga baru sempat lihat materinya. Halo, selamat pagi. Halo. Iya Bu, silakan Ibu. Oh iya, itu. Kemudian yang ingin saya tanyakan di sini untuk pendampingan individu itu kita buat pendampingan untuk siswa ataukah pendampingan saat kita dalam pendidikan guru penggerak. Kemudian program pembelajaran yang berdampak pada murid itu yang kita sudah buat di saat pendidikan guru penggerak, ataukah program yang kita buat untuk yang sudah kita buat di sekolah terhadap pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Kemudian yang berikut itu ada lokakarya. Lokakarya, maksud saya tanya lokakarya di sini, apakah foto-foto, apakah dokumen kegiatan atau materi kegiatan yang kita dapatkan di lokakarya 1 sampai 9 yang kita paparkan di dalam laporan, ataukah bagaimana Ibu? Mohon penjelasannya Bu, biar tidak dirombak-rombak lagi pada saat penulisan laporan. Itu saja Bu, terima kasih. Iya baik, terima kasih Bu Natce. Ya, mungkin masih ada lagi teman-teman yang ingin bertanya. Silakan Raisen kalau ya. Silakan Pak Ketua. Ini pertanyaan penutup mungkin dari Pak Ketua ini. Silakan Pak. Makasih Pak Ardi. Oke, makasih Pak Ardi. Saya cuma mau menyamakan persepsi. Yang pertama adalah logo Bu. Sebenarnya saya jadi malu sebenarnya kalau saya pertanyakan logo, sedangkan saya berada di Kota Makassar.
Tapi memang karena banyaknya logo dari UNM, entah mungkin karena filosofinya yang selalu berubah-berubah, tapi saya kurang tahu Bu yang manakah sebenarnya yang diambil, apakah yang ada tulisan lingkarannya UNM atau hanya eh, logonya saja tanpa ada lingkaran tulisan UNM. Dan yang kedua, pada kata pengantar, saya biasa membaca punya laporan orang lain, itu saya lihat rata-rata dia tidak memberikan 5 spasi, misalnya menjorok ke dalam, langsung saja ditulis langsung. Jangan sampai saya yang salah Bu, jadi mohon petunjuknya supaya, karena ini laporan 3 berarti kita sudah semua sudah harus tahu yang seperti penulisan. Nah, terus yang ketiga, dalam daftar isi apakah harus atau wajib ditulis garis miring yang judul atau enggak perlu tulis garis miring? Karena biasanya saya lihat di YouTube itu judul dari daftar pustaka itu ditulis garis miring. Terus yang terakhir dalam hal ini saya lihat punya saya Bu, ini memang dalam hal penulisan paragraf itu kadang saya tulis ini cuma kayak saya ini, saya tulis dua kalimat tapi panjang Bu. Apakah memang harus 3 kalimat dalam satu paragraf atau tidak? Tapi saya lihat panjang Bu. Dan dalam Google saya cari cara penulisan dalam satu paragraf, asalkan berkesinambungan dalam satu paragraf. Jangan dalam 2 paragraf itu sama inti dari bacaannya. Mungkin saya yang salah Bu. Mohon petunjuknya sebentar supaya nanti saya dan teman-teman lagi tidak salah dalam hal itu. Mungkin sekian Pak Ardi, makasih banyak Pak Ardi. Saya kembalikan ke Pak Ya, Ardi. baik. Ya, baik. Terima kasih Pak Adil atas pertanyaannya. Mungkin kita cukupkan dulu pertanyaannya. Kita kembalikan ke Bu dosen. Saya ulangi kembali Bu, pertanyaan yang pertama dari Bu Andriani terkait dengan pembuatan video, karena berhubung ini sudah mau masuk libur akhir semester ya Bu, akhir semester. Jadi mungkin agak kesulitan dalam pengambilan video. Kemudian pertanyaan yang kedua dari Bu Andriani, apakah bisa menggunakan video yang sudah ada? Ya, selanjutnya pertanyaan dari Ibu Natje terkait dengan materi pembahasan di laporan 3 ini Bu. Yang pertama mengenai pendampingan individu. Apakah pendampingan individu pada saat pelaksanaan pendidikan guru penggerak yang dimaksudkan, kemudian juga pendampingan kelompok yang dimaksudkan lokakarya dalam pendidikan guru penggerak, dan pengelolaan program yang berdampak pada murid. Dan yang terakhir dari Pak Adil terkait dengan logo, kemudian penulisan kata pengantar, daftar isi, dan penulisan paragraf. Ya, seperti itu Bu dosen. Saya persilakan Bu dosen untuk menjelaskan. Terima kasih banyak. Iya ya, mungkin ini saya yang pertama untuk Ibu Andriani tentang pembuatan video. Pembuatan video ini adalah praktik baik, ya. Isinya tentang praktik baik yang Bapak Ibu sudah lakukan. Saya pikir kalau itu sudah ada, kenapa bukan itu yang kita ambil? Kalau ada video yang video yang sudah kita baik, praktik yang kita anggap praktik baik. Nah, tetapi apakah di video itu, ya, apakah di video itu sudah memuat hal-hal yang ada di pelaporan untuk laporan 3? Apakah ada di situ yang 3 itu yang diminta Bapak Ibu ya, bahwa yang di praktik pembelajaran inovatif itu nanti Bapak Ibu ada yang tentang pembelajaran apalagi yang pembelajaran berdiferensiasi, ada pembimbingan, bagaimana Bapak Ibu mengelola program yang Bapak Ibu lakukan itu, bagaimana pendampingan yang Bapak Ibu lakukan di proses pembelajaran, bagaimana kepemimpinan. Jadi semua laporan 3 itu sebenarnya
di video itu semua sudah memuat laporan sebenarnya satu ya dua ya, laporan 2 dan 3, karena di laporan 2 itu desainnya, di laporan 3 itu praktiknya. Nah, di praktik itu apakah ada yang kita pembelajaran sosial emosional, jangan sampai Bapak Ibu mengajarnya itu belum memperlihatkan bahwa Ibu melakukan pembimbingan yang apa namanya, memperhatikan perbedaan individu. Nah, itu apakah kelihatan di video itu? Jadi sebenarnya yang diharapkan ini adalah praktik baik yang Bapak Ibu sudah lakukan terkait dengan materi-materi yang sudah Bapak Ibu dapatkan di apa namanya, guru penggerak, sebagai guru penggerak Bapak Ibu ya. Nah, untuk membuat videonya, berapa hari liburnya ini Bapak Ibu? Tanggal Tanggal 10, tanggal 11 Bu. 12 Bu, 11 Juli. Ya, baru 12 masuk Juli Bu. ya. Iya, Jadi mungkin nanti sudah sekolah ya. Karena iya Ibu. biasanya iya nanti sekolah dibuat videonya kalau belum ada video. Oke Bu. Ya, nanti sudah sekolah kan satu laporan itu biasa berapa hari itu? Biasa 14 minggu, ya 14 hari Bu. 14 hari betul. Jadi masih bisa Bu. Setelah ini nanti sekolah anak-anak baru kita buat videonya. Video itu dibuat tidak cukup 1 hari ya. Itu. Tapi sudah direncanakan, memang sudah ada desain pembelajaran. Nanti dilampirkan itu desain pembelajarannya, Bapak Ibu. Ya, yang kurikulum merdeka, tidak ada lagi pakai kurikulum K13 ya, yang kurikulum merdeka tentunya. Ya. Gitu Ibu ya, Ibu Andriani. Untuk semuanya juga Ya, Bu. ya, jadi Siap, Bu. nah, Ibu Andriani bertanya berarti juga untuk semua. Karena ini ada lampiran video. Nah, tentunya nanti di video itu Bapak Ibu bukan video utuh, tapi yang sudah diedit nanti yang di upload ke LMS yang sudah diedit. Di situ tentunya ada menjelaskan mana kegiatan awal, ya apa kegiatan inti, kemudian pada saat model pembelajaran itu tahapan-tahapan model itu apa saja, tahapan apa. Jadi ketika anak-anak berdiskusi maka muncullah keterangannya itu, ya ataukah melakukan apresiasi apersepsi. Nah, ada tulisan apersepsi Bapak Ibu melakukan kegiatan itu. Jadi semua kegiatan itu yang dilakukan ada semua penjelasannya diberikan keterangan. Keterangan itu tidak hilang, tidak turun sebelum kegiatan berikutnya. Jadi keterangan itu selalu ada di video, ya. Nah, misalnya apa namanya diskusi kelompok. Jangan hilang itu diskusi kelompok sebelum kegiatan berikutnya. Ya, gitu. Ketika dia sedang melakukan, ada yang lalu yang saya pernah melihat diskusi kelompok langsung hilang. Jadi ketika kita sudah nengok kan padahal dia masih berdiskusi, ya kan biasa kita tidak apa namanya terus penglihatan kita di situ, ya. Nah, jadi untuk antisipasi seperti itu supaya kapanpun kita bisa lihat, kapanpun video itu kita buka, kita tahu kegiatan apa yang berlangsung ketika itu, ya. Karena ada tulisan itu ada terus sampai kegiatan itu berganti. Kalau kegiatan berganti, tulisannya juga berganti, gitu. Jadi tulisan tidak perlu terlalu besar. Oke. Saya kira itu juga durasinya ya Bapak Ibu ya, 15 sampai 20 menit. Kemudian untuk dari Ibu Eka yang belum dinilai ya, mohon maaf Ibu, misalnya setelah ini saya nilai Ibu. Ya, mohon maaf. Ibu Nace, ya di praktik, jadi Bapak Ibu Nace melakukan praktik pembelajaran, boleh ya, saya rasa kalau itu memang ada videonya sebelumnya yang sudah termuat di dalamnya apa yang diminta, boleh, itu kan praktik baik. Tapi kalau Ibu masih mau menampilkan yang lebih baik dari itu setelah mendapatkan materi di sini, saya kira itu adalah hal yang terbaik yang Ibu lakukan, ya. Yang lalu kan belum dapat informasi bahwa kita akan seperti ini, tapi setelah ada informasi itu, nah video yang sudah ada itu kita benahi, kita buat lagi video yang berikutnya. Gitu, Bapak Ibu.
Ini 1 kali proses pembelajaran. Nah, jadi di situ di dalamnya di video itu ada pendampingan dengan siswa, ada pembelajaran berkelompok. Saya tidak tahu tadi di program tidak ada sepertinya pengelolaan program Bapak Ibu, ya tidak ada. Yang ada pengelolaan program yang berdampak pada murid. Program apa yang Ibu buat yang itu berdampak pada murid yang terlihat yang bisa diterapkan di proses pembelajaran. Misalnya apa? Program apa? Misalnya program cuci tangan, apakah program apa ya? Program literasi misalnya. Apakah Bapak Ibu lakukan itu di proses pembelajaran? Misalnya, ya. Jadi itu ada di proses itu, ya. Program apa ya? Program apa yang sudah ada kelihatan ketika proses pembelajaran itu berlangsung. Itu maksudnya. Kemudian yang terakhir dari ketua kelas ini logonya, kalau saya melihat ini logo yang yang ada, nah ini saya lihat ya seperti itu ya, yang ada di template-nya seperti apa Bapak Ibu? Kan ada template yang diberikan ya. Nah, di situ apa yang digunakan? Kita lihat template-nya itu, kita pedomani. Yang mana template yang digunakan di situ? Kampusnya sudah pada semester dulu sambil Bu. Ya. Mohon izin Ibu, di dalam template tidak terlihat logo kampusnya, hanya logo tulisan logo. Oh iya, iya. Kalau begitu saya berpedoman, saya buka tangkik dulu. Saya berpedoman di penulisan secara umum untuk UNM itu selalu menggunakan apa namanya sampulnya itu. Kalau kita buat sampul selalu diarahkan membuat sampul seperti itu logonya. Nah, saya yang ada tulisan. Saya share ini ya, saya share ini. Yang ada tulisan siapa punyanya tadi Pak Ardi kayaknya seperti itu yang ada tulisannya ya. Iya. Garis, tidak ada garis punyanya Pak Ardi. Ini supaya jelas. Nah ini Bapak Ibu ya. Nah ya, jadi kalau kami itu dosen menulis ini disarankan pakai ini karya tulis kami. Jadi itulah yang saya terapkan juga di Bapak Ibu. Ya. Nah, yang lain kan ada yang garis ini, garis lingkaran di sini, bukan itu. Ya, yang tidak ada garisnya, tetapi ada kata universitas. Ada juga logo tidak ada ini universitasnya di pinggir, hanya ini. Ya. Nah, ini yang kami gunakan untuk dosen. Saya kira itu juga karena ini karya tulis, ini juga untuk digunakan untuk peserta PPG ini. Itu Bapak Ibu ya. Apalagi kata pengantar. Kata pengantar tadi penulisannya ya. Kalau kata pengantar itu penulisan boleh garis baru itu paragraf baru itu menjorok masuk ke dalam. Ya, boleh. Ya, garis barunya. Tapi biasanya kalau di ringkasan itu tidak masuk. Ya, di tata tulis seperti itu, kata penulisan. Tidak, dia lurus saja ke bawah, lurus. Tapi kalau kata pengantar, dia masuk ke dalam. Nah, itu tadi terkait dengan kalau satu paragraf itu berapa kalimat yang ada di dalam, maksudnya itu tidak boleh satu hal yang dibicarakan, satu paragraf lagi, satu hal apa namanya, baru satu kalimat, baru satu kalimat, sekalipun itu kalimat itu tidak boleh juga terlalu panjang, tidak bernapas itu. Kalau dia panjang sekali memuat 5 baris misalnya, 5 baris baru tidak ada titiknya. Ya, jadi yang saya lihat itu satu paragraf itu biasanya minimal 5 baris, 3 kalimat di dalamnya. Kalau untuk peraturan bahasa Indonesia, ya satu paragraf itu minimal 3 kalimat di dalamnya. Jadi kalau ada panjang sekali kalimat, coba
potong, ya. Baru kita ungkapkan lagi dengan cara yang lain. Jadi sepanjang itu paragraf sebenarnya itu tidak boleh juga lebih dari 8 baris, ya. 14, sepertinya 14 ya, ada aturannya. 14 kayaknya. 14 baris, tidak boleh terlalu panjang, tidak boleh satu paragrafnya. Jadi tidak boleh terlalu pendek, tidak boleh juga terlalu panjang. Sama juga dengan kutipan. Kalau kutipan langsung, saya memang instruksikan kepada semua Bapak Ibu peserta supaya tidak menggunakan kutipan langsung. Karena kalau kutipan langsung pasti nanti plagiasinya tinggi. Karena kalau di Turnitin ya pasti tinggi karena persis sama. Tapi kalau kutipan tidak langsung, kita bisa ungkapkan kembali apa yang sudah dikatakan orang dengan cara yang berbeda, susunan kalimat yang berbeda dengan apa yang sudah dikatakan atau kita rujuk dari kita kutip dari buku, ya seperti itu. Apalagi? Judul daftar pustaka, ya. Kalau di daftar pustaka itu judul itu saya lihat garis miringnya, saya tidak melihat di sini. Karena biasanya yang begini Bapak Ibu beda-beda, beda keperluan, beda lagi apa namanya, beda aturan. Kalau ringkasan dia menyatu seperti saya kasih lihat. Kalau ringkasan Bapak Ibu ya, ini kalau ringkasan seperti ini biasanya penulisannya. Kalau di penulisan karya ilmiah itu ringkasan begini, tidak ada dilihat di mana itu ujung pangkalnya. Ya, jadi biasa saya kalau untuk memperjelas saya kasih saja dia paling di ujung sini. Jadi kalau dia sudah paragraf terakhir di sini tentang satu persoalan titik, baru saya mulai lagi di bawahnya. Ya, itu juga titik baru mulai di bawahnya. Jadi begini, tidak ada yang paragraf masuk untuk ringkasan. Kalau untuk tadi daftar pustaka, saya lihat dulu daftar pustaka. Ini daftar pustakanya. Biasa kalau mau cepat-cepat itu bermasalah gitu, bermasalah gitu. Saya mau daftar pustakanya ini. Lihat daftar pustakanya. Biasanya itu punya aturan karena kita ini tidak ada panduan. Makanya yang lain sehingga kita berbeda karena tidak ada rujukan panduan khusus untuk pelaporan kita, tidak ada panduan. Makanya apa yang disepakati di kelas ini itulah yang jadi. Ya semuanya benar. Nah, hanya ini tentang kesepakatan mana yang kita pakai. Ya, nah ini juga mungkin saya perlu juga ini sampaikan nanti ininya banyak yang keliru di daftar pustaka. Nah ini penting Ibu Bapak Ibu ya. Seperti tadi Pak Ardi itu kita tidak bisa membedakan buku satu dengan buku yang kedua karena sama semua barisnya. Ya, nah caranya seperti ini. Gini judul buku. Ini pengarang. Tidak semua ditulis pengarangnya. Ya, minimal 2. Kalau banyak dan kawan-kawan. Ya, kalau banyak. Lebih kalau 3 orang. Ini kalau hanya 2. Kalau ini Nur Samsia, Nur Satria dan ini sebenarnya hanya 2 di sini dan kawan-kawan kalau lebih 3, ya. Jadi
Seperti saya katakan, kalau di buku saya Rosdia Salam, yang ditulis Rosdia di sini, tapi Salam di Salam. Nah, ini seperti ini, Irmawati Eni. Mungkin Eni Irmawati namanya, ya. Eni Irmawati, Irmawati Eni ditulis. Nah, tahun terbit buku itu 2017. Judulnya itu ini, ya, judulnya sampai di sini. Nah, kenapa ini miring? Karena ini ada pedoman bahwa dari buku apa, ya. Nah, ini jurnal. Ini karena kami ada aturan bahwa kalau jurnal dimiringkan. Ada juga yang mengatakan kalau judul dimiringkan, ya. Nah, kalau kita jurnal yang berasal dari jurnal apa dimiringkan, judul tidak miring. Kecuali kalau judulnya itu dari bahasa Inggris, bahasa asing, miring. Penulisan apapun, biar di judul, kalau dia ada, misalnya ini quantum teaching, ini sebenarnya ini quantum teaching harus miring ini, ya, karena dia bahasa asing. Gitu. Itu sebenarnya kenapa dia harus lulus. Tetapi mungkin ini karena aturan bahwa yang dimiringkan itu adalah jurnalnya, maka seperti ini jurnalnya yang dimiringkan, ya, dia halaman berapa sampai halaman berapa. Kemudian rata-rata tadi IPA, jadi yang ditulis ini HTTP-nya saja. Ya, coba buka ini HTTP ini, lalu di dalamnya itu siapa namanya, tulislah di sini, tahun berapa, apa judulnya, baru terakhir tulis HTTP-nya seperti ini. Itu Bapak Ibu, ya. Jadi sekali lagi kita tidak punya panduan, oleh sebab itu saya hanya memberikan apa yang saya gunakan ketika dosen itu ada tugas karya ilmiah, ya, menulis karya ilmiah. Itu judulnya kelihatan ada tanda petiknya, malah, ya. Tadi ada juga yang tidak pakai tanda petik, titik, judul, titik, ya. Nah, kemudian kalau ini dari jurnal, dimiringkan jurnal apa, nama jurnalnya itu ditulis, ya, nama jurnal ini kita tulis, ya, bulannya, kemudian di halaman berapa sampai halaman berapa, lalu HTTP-nya di sini, ya, karena ini rata-rata jurnal semua. Saya kira kita memang kita disarankan memang untuk membaca jurnal yang ada yang terkait dengan tulisan kita, tuh. Saya kira itu yang menjadi, ya, pertanyaan Bapak Ibu. Saya mau perlihatkan sebenarnya seperti apa. Tapi ini juga biasa salah itu sebenarnya mahasiswa ini. Nah, ini, ya. Menulis merupakan. Jadi ini kan sebenarnya ini kita tidak tahu yang mana menurut dia, karena ini ada kutipan. Sementara di sini lagi ada kutipan, yang mana menurut dia. Jadi berdasarkan misalnya kita punya ini, menulis pada dasarnya adalah kita bicara nih sesuai dengan apa namanya pengetahuan kita, menulis itu seperti apa. Nah, kita tahu itu dari mana kita tahu itu bahwa menulis adalah suatu proses untuk mengungkapkan ide, gagasan. Kita tahu dari mana itu. Nah, kita ada di sini yang ditulis menurut ini bahwa keterampilan menulis. Nah, ini teorinya Bapak Ibu. Ini kata-kata saya sampai di sini. Untuk menguatkan kata-kata saya ini, saya cari tulisan yang ada kaitannya dengan menulis, ya. Nah, jadi inilah yang menguatkan tulisan saya. Menurut bahwa keterangan itu merupakan, nah ini sampai di sini. Nah, ada lagi, jadi ini dua yang menguatkan. Ini juga, lain juga, ini menurut Soleh. Nah, ini juga keterampilan menulis merupakan bla bla bla. Gitu, ya. Nah, dari pendapat-pendapat ini boleh juga seperti ini, berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa keterampilan menulis itu seperti apa. Itu. Apalagi Bapak Ibu yang ditanyakan ini, karena ini saya lihat ini kalau ini memang terkait dengan apa yang kita lakukan. Saya mau melihat di kesimpulan.
Ya, ya. Jadi seperti tadi punyanya Pak Ardi, langsung kesimpulan, langsung di sini satu, ya berdasarkan hasil yang dilakukan, maka dapat disimpulkan beberapa hal, antara lain 1, 2, 3 dan seterusnya, Bapak Ibu, seperti itu. Berdasarkan uraian yang telah disajikan, maka dapat disimpulkanlah beberapa hal sebagai berikut. Ya, saya kira itu Bapak Ibu kesimpulan dari apa yang menjadi tugas kita untuk laporan 3, dan saya anggap laporan 2 kita sudah selesai. Kesimpulannya bahwa unggah video nanti sekolah anak-anak baru kita mengambil videonya. Tapi jangan nanti sekolahnya 1 minggu Bapak Ibu ya. Kalau perlu di hari pertama, hari kedua lah, hari kedua sekolah sudah buat. Jadi sudah ada perencanaannya. Untuk membuat video tentunya ada perencanaan. Kalau kita dulu nama lainnya itu RPP. Kalau sekarang modul ajar Bapak Ibu ya. Kalau di kurikulum Merdeka modul ajar. Yang ada dulu itu yang disiapkan. Kemudian yang di dalamnya itu tentunya memuat 3 hal itu, ya, memuat 3 hal sesuai dengan laporan kita. Jadi di laporan itu Bapak Ibu tidak apa-apa bercerita tentang aksi yang Bapak Ibu lakukan di video itu, ya. Nah, aksi yang Bapak Ibu lakukan, kan aksi yang dilakukan itu sesuai dengan program apa. Jadi di aksi itu ada program yang Bapak Ibu terapkan. Kemudian pastilah ada pendampingan individu dan ada pendampingan kelompok, ya. Nah, misalnya kalau ada anak yang belum mahir di situ, tunjukkan, jangan sampai di video pembelajaran tidak ada pendampingan individu, tidak ada pendampingan kelompok. Tetapi proses pembelajaran itu pada hakikatnya adalah ada kegiatan awal, kegiatan inti, kegiatan akhir. Seperti itu. Kegiatan awal itu bagaimana memotivasi siswa untuk belajar, kemudian menyampaikan materi apa yang akan dipelajari, lalu menyampaikan tujuan, kemudian menyampaikan seperti apa nanti proses pembelajaran yang akan kita gunakan, apakah dia harus berkelompok, apakah kita harus berkarya wisata dan sebagainya. Lalu apersepsi itu bagaimana kita mengaitkan atau apa ya, apersepsi. Saya selalu mengatakan apersepsi itu baru jembatan untuk masuk ke materi, belum masuk ke materi, tapi jembatannya untuk masuk. Kalau misalnya mau mengajarkan puisi, jangan langsung tanyakan apa itu puisi. Nah, itu sudah masuk itu. Tapi kalau saya mau mengajarkan menulis puisi, saya memperlihatkan 2 tulisan. Ya, coba perhatikan, biasakah kamu melihat tulisan ini? Nah, kalau dia belum bisa, baru itu kita bisa beritahukan. Tapi kalau sudah pernah, ataukah saya yang sederhana, kita mau mengajarkan tentang buah mangga. Bukan kita mengatakan siapa yang pernah lihat buah mangga, tetapi kita bertanya ke yang lebih luas itu. Anak-anak suka makan buah? Buah apa kesukaanmu? Ya, makan buah. Jadi yang ditahu dulu. Jangan sampai ada yang belum kenal dengan buah mangga, jangan dulu ditanyakan itu. Karena itulah yang kita mau pelajari itu ya. Di situ sebenarnya fungsi dari apersepsi itu. Ya, mengaitkan pelajaran yang lalu kalau ada kaitannya. Nah, atau mengaitkan pengetahuan yang sudah dimiliki oleh siswa dengan pengetahuan baru yang akan kita berikan. Ya, harus ada kaitan itu, ya, supaya dia tidak kaget masuk di materi itu, karena dia sudah ada di awal diberikan ancang-ancangan. Kemudian kegiatan inti, perhatikan discovery learning-nya atau project based learning-nya atau inquiry yang diberikan. Perhatikan langkah-langkah pembelajaran sesuai dengan langkah-langkah model itu yang tentunya ada di running text di video, ya. Kemudian di penutup menyimpulkan materi, kita bersama dengan siswa menyimpulkan. Jangan
siswa siapa yang bisa menyimpulkan materi? Jangan seperti itu, tapi bersama-sama siswa menyimpulkan materi itu. Anak-anak, mari kita bersama-sama menyimpulkan materi. Siapa masih ingat tadi belajar apa? Nah, itu menyimpulkan materi. Lalu selalu melakukan refleksi ya, refleksi terhadap pembelajaran yang sudah diberikan. Ya, refleksi itu menoleh ke belakang. Apa yang sudah dikuasai, nak? Ke bagian-bagian mana yang belum dikuasai, gitu ya. Melihat kelemahan dan kelebihan yang sudah kita ajarkan, itu refleksi. Kemudian pesan moral atau tindak lanjut. Nah, tindak lanjut, apa yang Bapak Ibu lakukan nantinya, apa yang akan Bapak Ibu lakukan terkait dengan materi yang sudah Bapak Ibu berikan tadi. Pesan moralnya seperti itu. Pesan moral itu jangan anak-anak belajar ya di sebelah berjalan nanti kalau yang Bapak Ibu sudah ajarkan ya. Misalnya tentang makan buah tadi, tentang buah. Nah, anak-anak jadi nanti anak ya kalau di rumah itu buah sebenarnya bagus dimakan sebelum ada makan dulu buah ya sebelum makan, tetapi biasa perut kita itu banyak yang susah untuk menerimanya ya. Misalnya kalau ada lambungnya itu ada kecut-kecut, itu biasa perut tidak bisa menerima. Tapi kalau manis, buahnya manis nggak apa-apa, buahnya itu dimakan dulu karena dan sebagainya ya. Jadi apa manfaat dari apa yang sudah diajarkan tadi itu disampaikan pesan-pesan moralnya ya untuk penerapannya dalam kehidupan sehari-harinya di rumah ya dan di masyarakat. Kemudian menutup dan memberikan salam ya, itu secara keseluruhan dari isi video nanti yang Bapak Ibu tentu uraikan itu di pelaporan ya. Jadi tidak apa-apa ada isinya itu kita uraikan, praktiknya nanti dilihat di video ya, tapi cerita tentang proses pembelajaran ada di pelaporan. Saya kira itu Bapak Ibu kita ini sudah 2 jam ya, mungkin sudah bisa diakhiri Pak Ardi, atau masih ada yang mengganjal yang mau ditanyakan? Saya kembalikan dulu ke moderator. Ibu, saya Bu. Baik, terima kasih dosen atas penjelasan dan bimbingannya. Selanjutnya teman-teman mungkin masih ada sedikit lagi diberikan waktu. Ya, Ibu, saya Bu. Ya, terima kasih Ibu untuk penjelasannya. Jadi intinya yang kita buat di laporan itu harus ada di dalam video yang kita buat. Begitu maksudnya Kak Ibu? Iya. Maksudnya video yang kita buat itu ada tertulis di dalam laporan yang kita buat sesuai dengan video pembelajaran, praktik pembelajaran inovatif yang kita buat itu Ibu. Begitu ya, Kak Ibu maksud Ibu? Isinya. Iya. Nah, isinya diuraikan, tapi tidak dikatakan bahwa video yang akan saya lakukan adalah Iya. Tapi isi, misalnya bagaimana pembelajaran berdiferensiasi atau bagaimana ya. Jadi bagaimana di awal pembelajaran seperti tadi kan kita mengacu ke yang 3 ini, mengacu ke yang 3 pengelolaan program yang berdampak pada murid, pendampingan individu. Tapi bagusnya Bapak Ibu berceritalah tentang proses pembelajaran yang Bapak Ibu akan lakukan ya, yang dilakukan bahwa selama ini di dalam proses pembelajaran yang praktik baik yang diceritakan Bapak Ibu ya, praktik baik yang saya lakukan di sekolah adalah sebagai berikut. Ceritanya itu nanti yang kita ceritakan itu ada sebenarnya isi videonya nanti itu. Oh iya Ibu, ya siap. Ya, oke Ibu. Makasih Bu. Terima kasih Bu Natje. Silakan Bu Titin. Iya. Baik, terima kasih Bapak Ardi ya. Mohon maaf dari tadi saya pendengarannya agak
kurang fokus karena lagi penerimaan rapot. Saya ini izin dulu ke dalam kelas, jadi wali murid menunggu di luar kelas. Bu Rosdia, saya mau bertanya, untuk yang video praktek baik untuk pembelajaran berdiferensiasi itu kan kata Ibu Rosdia boleh ambil video yang lalu, tapi alangkah baiknya mengambil video lagi untuk ketika masuk anak nanti. Nah, kebetulan ini saya mengajar di kelas 1, di kelas 1 SD, gitu kan. Nah, kita masuk tanggal 10, kita MPLS itu pengenalan sekolah 1 minggu. 1 minggu itu sampai hari Jumat. Itu. Terus hari Senin itu kita belum memasuki belajar. Namun untuk kelas 1 ini kita untuk memperkenalkan huruf terlebih dahulu calistung, karena kebanyakan anak-anak yang masuk kelas 1 ini masih kurang untuk membaca dan menulisnya. Jadi gimana itu Bu Rosdia? Apakah saya harus mengambil video lagi ataukah video yang kemarin itu yang sudah kita ambil? Kan saya sering kalau belajar itu memakai video gitu. Kita simpan dalam video gitu. Tapi kalau misalkan harus memakai video baru, bolehkah nanti kita menggunakan seperti nggak masuk dalam tema, tapi calistung begitu Ibu Rosdia. Jadi gimana itu ya Bu? Terus untuk pengumpulan laporan ini kira-kira tanggal berapa Bu Rosdia? Jadi biar nanti tidak seperti kemarin lembur dari jam 10 sampai jam setengah 4 pagi. Gara-gara banyak sekali kegiatan di sekolah gitu Bu Rosdia. Biar nanti kita ada tulis planningnya gitu kan, biar tidak terulang lagi seperti kemarin. Mohon maaf ya Bu Rosdia ya, memang agak ini telat kami, tapi alhamdulillah ketika Ibu Rosdia harus hari itu diselesaikan, alhamdulillah dengan tenaga halilintar ya, jadi semuanya upload hari itu juga. Itu Bu Rosdia. Itu saja sih 2 pertanyaan yang ingin saya tanyakan ke Bu Rosdia. Terima kasih Bapak Ardi. Iya baik, terima kasih Bu Titin. Mungkin saya bisa menambahkan satu lagi Bu pertanyaan dari saya sendiri terkait dengan praktik baik nanti yang kita lakukan Bu. Tadi Ibu sempat menyampaikan bahwa nanti pada saat pembuatan video praktik baik itu kita sudah merujuk ke kurikulum Merdeka. Di sini saya ingin menyampaikan Bu bahwa secara umum itu belum semuanya sekolah menggunakan kurikulum Merdeka secara penuh Bu. Ada yang menggunakan mandiri belajar. Jadi dia masih menggunakan kurikulum 2013, hanya saja dalam penerapan pembelajaran itu sudah memunculkan 6 dimensi daripada profil pelajar Pancasila. Seperti itu Bu. Ya, silakan Bu. Iya. Oke, ya. Jadi saya dulu ke Ibu Titin, ya mana yang digunakan sudah ada videonya. Saya baru sadar ini memang ini kan semester terakhir, berarti kenaikan kelas, muridnya baru, bukan lagi muridnya dihadapi. Nah, jadi sebenarnya ini tidak seiring ini. Mohon maaf karena keteteran waktu ini PPG-nya, mestinya kita ambil memang videonya tadinya sebelum anak-anak libur. Ya, tapi karena lambat ini dilakukan, akhirnya seperti itu. Ya, nah, di sini pernah memang dan biasa terjadi ini seperti ini, Bapak Ibu. Malah yang PPL itu, ya, yang lebih gawat lagi kalau yang PPL biasa muridnya disuruh masuk dulu, minta tolong untuk masuk dulu untuk ambil video untuk keperluan PPG karena sudah hilang muridnya. Apalagi ini semester genap, jadi dia hilang. Kalau semester ganjil masih bisa. Iya, jadi kalau memang video itu menurut Ibu Titin atau menurut Bapak Ibu ada videonya dan itu memang sering dilakukan, yang mengajar itu adalah Bapak Ibu sendiri dan menganggap bahwa itulah praktik baik yang sudah dilakukan, itu bisa diambil, ya bisa, ya. Tetapi kalau tidak ada video, kita mau tampilkan yang baik, padahal videonya jelek semua misalnya. Nah, namanya saja video, kita bisa membuat
skenario kan video. Ini siswa saya dulu yang kelas 5 yang saya ajar, sekarang naik di kelas 6. Anak saya mau pinjam dulu kamu ya. Pinjam dulu kamu waktu mengajar, ibu mengajar di kelas 5. Kita belajar tentang ini, tema ini. Kita belajar dulu ya, kita ulang kembali itu. Ibu mau bikin video, pasti anaknya senang ya. Nah, seperti itu. Jadi dipinjam dulu siswanya yang dulu yang sudah naik ke kelas. Boleh seperti itu Bapak Ibu. Kemudian waktunya supaya kita tidak keteteran waktu seperti dulu lagi, mohon maaf, minta tolong untuk Pak Ardika atau Pak Ketua Kelas yang lalu kan itu laporan 1 12 hari, laporan 2 itu 14 hari. Nah ini laporan ketiga, ini minum banyak, 31 hari Bapak Ibu, ini lama ya, 31 hari lamanya. Nah, coba kita hitung dari pertemuan pertama kita tanggal berapa itu hari, apakah kita juga tidak terlambat, karena biasanya kita itu ya begitulah Bapak Ibu, saya juga mohon maaf, biasanya waktunya sudah waktunya untuk kita Zoom tunda dulu karena ada kegiatan saya seperti itu. Jadi kita hitung ya, apakah memang ini sudah pertama kita Zoom. Nah, itu berarti masih ada 30 hari lagi untuk batas pengumpulan tugasnya. Jadi masih banyak. Nah, kita bisa Zoom. Zoom-nya juga ini, kita Zoom-nya nanti jangan dulu kita ungkit bagaimana videonya, ya, tetapi kita nanti Zoom yang berikutnya untuk laporan 3-nya itu bagaimana melihat perkembangan dari laporan yang Bapak Ibu sudah buat. Misalnya sudah setengah jadi di hari ke 1 minggu atau 2 minggu lah, ya, 1 minggu, beberapa hari nanti ya dilihat Bapak Ibu, karena kan minimal kita Zoom itu 3 kali ya, 3 kali untuk satu laporan. Nah ini kita sebenarnya sepercepat karena ini baru Zoom untuk pelaporan 2 ya, Zoom ketiga. Nah, kita sudah masuk juga ya, daripada karena tidak terlalu banyak lagi yang harus dibicarakan untuk pelaporan 2. Nah, maka kita langsung ambil juga untuk pelaporan 3 untuk menghemat ya. Berarti nanti kalau kita sudah masuk pelaporan 2, Zoom 2 untuk laporan 3 ya. Kita mau melihat sejauh mana Bapak Ibu sudah buat itu. Apakah diberikan 10 hari setelah nanti anak sekolah, jadi Bapak Ibu bisa membuat video dulu baru kita Zoom, ataukah sebelum Bapak Ibu membuat video? Ya, sebelum sekolah kita video, mumpung Bapak Ibu libur, kita nanti Zoom. Jadi mohon apakah sudah bisa dilihat itu laporannya? Apakah sudah bisa? Tapi belum dikirim dulu, ya. Tapi sudah ada setengah jadi. Kita mau melihat supaya pertanyaannya tadi Ibu Nace ini yang mengatakan, yang kita ceritakan itu video ya Bu. Saya mau lihat itu seperti apa Bapak Ibu menceritakan proses pembelajaran yang dilakukan. Jadi tidak ceritanya itu utuh membicarakan video itu, tidak, tapi membicarakan tentang pembelajaran, bagaimana pembelajaran berdiferensiasi, bagaimana memberikan arahan ke siswa, bagaimana menerapkan program-program yang Bapak misalnya program literasi atau apakah di mana itu ditampilkan program itu ya, dan di mana proses pembelajaran diterapkan. Nah, seperti itu. Jadi kita buatlah skenarionya dulu itu, di mana nanti saya simpan ini, di mana apa lagi yang saya uraikan. Jadi kalau kita mau menulis itu Ibu harus punya dulu polanya. Ini dulu saya uraikan dulu, isinya ini tentang ini, tentang ini, tentang ini. Jadi jangan langsung menulis saja sehingga tidak terpola. Sudah dibicarakan di yang awal, dibicarakan lagi di kedua. Tulis dulu secara utuh, masukkan yang 3 bagian ini, masukkan yang 3 bagian ya, karena nanti dicari yang 3 bagian untuk pelaporan 3-nya harus masuk itu yang tadi ya, pelaksanaan rencana aksi dan pelaksanaan evaluasi atau pelaporan 3. Ya. 31 hari saya lihat ini. Jadi waktunya itu 57 hari ya untuk semuanya.
Saya kira itu Bapak Ibu ya penjelasannya. Atau masih ada, saya kembalikan ke moderator. Iya, baik. Terima kasih Bu atas penjelasan dan bimbingannya. Mungkin karena biasanya Ya, ada pertemuan lagi. Bapak Ibu mau istirahat, Ibu mau memasak, Bapak mau pergi sholat Jumat, siapkan siapkan makanan silakan untuk teman-teman, Bapak. Bapak Ibu, kita tuntaskan hari ini, mumpung masih ada sedikit Ya, waktu. saya juga kebetulan ini tidak menguji ini hari ini, tidak ada kegiatan di hari Jumat. Bu, maaf Bu, mau nanya. Iya, Ibu Smi. Silakan Bu Husmi. Oke, terima kasih. Memperjelas saja yang dari tadi Bu Nace bahwa pendampingan individu dan kelompok ketika Ya, melaksanakan betul. Ya. Iya, Ya. dari saya Bu, masih boleh Bu? Boleh, Ya, silakan. baik Bu. Terkait dengan pengelolaan program yang berdampak pada murid ini Bu, sesungguhnya kan banyak sekali program-program yang bisa kita lakukan di sekolah yang berdampak pada murid. Kita mau menyepakati dulu Bu, apakah program yang berdampak pada murid ini kita khususkan di ruangan kelas atau bisa menyeberang keluar kelas? Ya, Seperti itu. bebas Bapak Ibu. Yang mana kita mau tampilkan yang bagus lah. Ya, program yang mana yang kita mau tampilkan. Kalau di laporan Bapak Ibu mau tampilkan ke semuanya, enggak apa-apa. Tapi di video hanya satu. Ya, gitu. Jadi di pelaporan kita tampilkan program-programnya semua yang Bapak Ibu sudah lakukan. Saya kira di pelaporan satu juga sudah ada itu. Ya, tapi intinya ini yang banyak Bapak Ibu paparkan di sini di laporan 3 adalah praktik baiknya. Praktik baiknya untuk di mana Bapak Ibu terapkan itu pelaporan program itu. Di mana Bapak Ibu terapkan di pembelajarannya? Adakah manfaat dari program itu di penerapan proses pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan? Misalnya program literasi. Nah, saya misalnya menggunakan itu ketika mengajar ada sudut baca, ya. Nah, di awal pembelajaran saya menyuruh siswa coba kamu nanti ada di kegiatan kita membaca, coba kamu dulu ambil buku bacaan yang paling kamu senangi yang ada di sudut kelas, ya. Nah, ataukah Bapak Ibu sudah menugaskan sebelumnya kemarin anak-anak Bapak Ibu sudah tugaskan untuk membaca buku yang kamu senangi, kan program literasi kan? Tidak kita jelaskan bahwa program literasi saya sudah terapkan dengan tidak, tapi kelihatan di skenario pembelajaran yang Bapak Ibu buat, ya. Kalau diisi laporannya ada yang menyarankan anak, ya, di persiapan mengajarnya ada yang menyarankan bahwa anak misalnya membaca buku sebelum ke sekolah, membaca buku yang disenangi, kan sudah ada implementasi dari program literasinya. Gitu, Bapak Ibu. Iya. Iya, baik Ibu. Ada Ya, lagi silakan Bu Ida Ayu Sapitri. untuk ini Bu, durasi waktu videonya itu kira-kira berapa itu Bu? Ya, itu tadi saya ancang-ancang sepertinya kalau tugas itu 15 sampai 20 menit. Ya, 15 sampai 20 menit Ibu. Ya, jadi yang sudah diedit, sepertinya yang sudah diedit Ibu. Nah, saya sarankan kalau mengambil video itu dipotong-potong memang Bapak Ibu ya, supaya nanti ketika mengedit jangan sampai yang diedit intinya, ya. Jadi ketika pembuka habis membuka di apa namanya di lain lagi videonya, file-filenya itu ya file berikutnya ya. Jadi jangan nonstop itu videonya diambil, tapi dihentikan dulu videonya ya. Ketika buka dihentikan, kemudian lanjut lagi di kegiatan inti juga itu malah kalau mahasiswa itu di tahapan-tahapan model itu dia potong-potong, ya, potong-potong. Kenapa? Ketika kita mengedit tahapan-tahapan model itu,
karena mau diambil 20 menit. Kita edit, hilang. Harus ambil potong sedikit, ini yang tahapan pertama, cek potong. Yang tahapan kedua saya potong juga, cek. Tahapan ketiga potong juga, potong baru disatukan, gitu. Ya, untuk hematnya di pengambilan video. Potong-potong. Satu lagi Bu, di dalam video pembelajaran itu, apakah video pembelajaran saja yang dimasukkan atau di dalam video itu kita masukkan juga dokumentasi kegiatan seperti pendampingan individu, foto yang kita kasih masuk seperti yang dikatakan tadi program literasi. Apakah dalam bentuk foto-foto itu kita kasih masuk jadikan satu dalam satu video itu? Ya, enggak usah video pembelajaran saja. Iya, video pembelajaran foto saja. dokumentasi itu hanya dinarasikan saja Ibu. Oh, di Di lampiran. Ya, di lampiran, boleh di lampiran ya, lampiran laporan, foto-foto kegiatan, ya, Baik, Ibu. boleh. Ya. Ya, baik, terima kasih. Mungkin masih ada atau kita sudahi pertemuan kita hari ini? Sebenarnya mau dengar suaranya Ibu Yosina dulu, Bu, karena Ibu Yosina ini jauh, jadi mungkin ada keluh kesah dari Ibu Yosina. Kita berikan kesempatan khusus untuk Ibu Yosina. Ya, silakan Bu Yosina. Nah, sampai sudah tidak menyimak Ibu lagi Bu Yosina. Yosina. Ya, baik Pak. Terima kasih untuk kesempatan diberikan. Nah, ini. Ya, saya di Papua ya? Di Papua. Ya, di Papua, di Kabupaten Jayapura. Nah, saya tuh seperti tadi Ibu sampaikan, saya mengajar di kelas 1 juga. Tapi sudah terjawab oleh pertanyaan tadi Ibu, dia sampaikan di mana kami guru kelas 1. Ya. Tapi dengan jawaban yang Ibu dosen tadi sampaikan bahwa kita bisa pinjam siswa kita yang kemarin pinjam untuk kita buat praktek pembelajaran ini. Sehingga laporan ini yang kita buat itu sesuai dengan praktek-praktek yang akan kita lakukan ini. Bisa sudah terjawab dengan pertanyaan yang tadi. Oke. Andrianika yang bertanya. Jadi Ibu dosen sudah jelaskan. Bisa pinjam siswa sudah naik kelas itu. Terima kasih untuk arahan dari Ibu dosen sehingga menjawab apa yang saya tadi pikirkan itu. Suaranya Ibu. Baik. Ya, Terima kasih suaranya Ibu Yosina yang mau didengar. Ya. Sudah kedengaran dari Jayapura ini Bu. Iya Ibu. Mungkin kita kasih kesempatan lagi Bu Angel, Bu, dari Sulawesi Utara. Angelino. Cek Ibu Angelino. Angelino masih menyimak kah Ibu Angelino? Sampai sudah keluar. Masih ada. Ya, kita ganti saja dulu Ibu Aisyah. Ibu Aisyah juga ini. Aisyah. Ya Pak. Siap Bu. Iya. Terima kasih Bu dosen dan moderator. Alhamdulillah hari ini bisa mengikuti kuliah walaupun ya berbagai kegiatan tetap jalan, dan sangat jelas dari penjelasan tadi Ibu dosen bahwa untuk laporan 3 ini kita membuat video pembelajaran yang akan dilakukan nanti pada saat masuk sekolah. Terima kasih banyak ini penjelasannya. Tadi juga pertanyaan saya tadi sama teman-teman, yaitu tentang pembuatan video ini yang saya bingung. Terus untuk laporan 2-nya, alhamdulillah
luar biasa. Saya sangat banyak berterima kasih kepada Ibu dosen. Sudah nilai saya mengalami peningkatan dari laporan 1 ke laporan 2. Alhamdulillah. Mudah-mudahan laporan ketiga nanti bisa lebih baik lagi, bisa sama dengan laporan 2 ini. Kami akan berusaha untuk maksimal, Ibu. Tadi sudah penjelasannya, sudah pertanyaan sudah banyak diwakili oleh teman-teman. Ya, saya sudah banyak mencatat di catatan saya. Terima kasih, Bu. Terima kasih sama-sama. Oke, baik. Terima kasih Bu Siti Aisyah. Terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Bu dosen atas penjelasan dan juga bimbingannya pada kesempatan dalam keadaan sehat walafiat ya. Tetap semangat menyelesaikan laporan sampai akhir. Ya, baik pertemuan kita pada pagi hari ini saya selaku moderator kita ucapkan alhamdulillahirrabbilalamin telah melaksanakan kegiatan virtual kita hari ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Foto Pak, foto. Pak Adil yang foto ini Dokumentasi, karena dokumentasi. tampil semua di layarnya. Moderator. Saya hanya sebagian. Mana ini Pak? Ardi, izin Pardi. Oh, Pak, Ya. di toilet itu. Jalan Siap, siap. lagi mengemudi. Gara-gara ada masalah sedikit di sekolah, jadi saya dadakan ke sekolah. Tolong Oke, baik Pak. dibantu. Pak Ardi, maaf sekali. Siapa yang bisa SS ini? Oke, saya saja yang Ya. script. Oke. Screenshot. Oke. Senyum. 1, 2, 3. Oke, gaya merdeka mungkin karena sudah laporan 3 ini. Ya, gaya merdeka. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Terima kasih. Ya, luar biasa. Terima kasih, Terima kasih Bu dosen. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Terima kasih Bu, makasih banyak. Izin duluan. Sampai Bapak jumpa Ibu. teman-teman. Sampai kembali. Ya, sampai jumpa. Semangat. Makasih Pak Semangat laporan Iya, 3. Ibu. Terima kasih Bu. Semangat. Assalamualaikum. Bapak Ibu. Terima kasih Bu dosen. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. izin keluar ya Pak. Iya Bu, keluar, iya Bu, teman-teman. iya Bu. Iya, silakan. Oke. Terakhir Pak Ketua Kelas, saya juga mohon izin Pak atas restunya Bapak saya keluar dari ruang virtual. Pak, siap. Oke Pak, terima kasih. Yo, Makasih kembali, Pak. assalamualaikum. Siap Pak.